Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma iftah banaka fadkhil wa nawwir qalbana bi hidayatil yaqin. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia, kita memposisi sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh berproses kembali kepada Allah akan menjadi pendengar penyimak yang baik. Rasa syukur atas dimaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan keberadaan jati diri fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Ilmu hakikat, ilmu yang membuka hakikat sesuatu tentang keberadaan fitrah manusia, sehingga siapa yang mengenali dirinya akan mengetahui Tuhannya. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberadaannya sebagai musyahid dan menjadikan hamba ini bersaksi atas keberadaan Tuhan seperti halnya beliau Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul semuanya. Rasul diutus itu namanya diutus karena utusan Allah, maka mengenali keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, mengenali jati diri fitrah manusianya yang asal dari fitrahnya Allah. Saat diutus supaya hamba ini juga dapat mengenali keberadaan fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, sehingga tidak di dalam konsep tekstual, akan tapi dengan sebenar-benarnya mengenali. Juga sebagai mubasyiron, yakni supaya manusia itu memiliki kesadaran karena di atas mengenal, kemudian nadhiron terbimbing dan terarah. Sebenarnya sebuah ilmu itu pasti orientasinya objektif, objek. Ilmu itu objek, kemudian yang kedua pasti unsurnya adalah manfaat, pasti ada faedah dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga menjadikan di dalam kepastian terhadap sesuatu itu. Kata tentang Tuhan berarti kepastian, bukan tidak menimbulkan keraguan-raguan, tapi menimbulkan kepastian, objektif. Kemudian manfaat, itu ciri sebuah ilmu. Siapapun dapat menempuhnya ilmu itu. Untuk menjadi spesialisasi, menjadi spesifik lah, itu kan mungkin hal yang berbeda, tapi ilmunya garam itu setiap orang dapat ngemut garam. Ilmu gula setiap orang dapat ngemut gula. Cuman masalahnya apakah setiap orang itu mau ngemut garam atau mau ngemut gula, kan hanya itu. Sehingga kecerdasan, yakni kemampuan mengkait hubungkan, membuat koneksi antara pikiran yang menjembatani untuk melakukan perbuatan, menjembatani hati
untuk melakukan perbuatan. Jika hati nurani kemudian dijembatani oleh akal, maka perbuatan yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang manfaat, perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kemaslahatan, perbuatan soleh seseorang, kemudian maslahah bermanfaat bagi orang lain. Tapi jika yang menggerakkan hati sanubari, maka menjadi rusak. Apapun, jika sebuah informasi atau media yang diberitakan itu bukan masalah objek, tapi subjektif, tidak valid, hanya prasangka, hanya kira-kira, hanya tafsir, tidak valid karena memang tidak mengenal. Berita yang bersifat irasional, tidak masuk akal, dangkal, karena hanya pencitraan, hanya retorika, hanya formalitas, yang berkembang isu-isu kebohongan dan tidak memihak kepada kecerdasan, yakni kemampuan mengasosiasi untuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, hanya bersifat wawasan dan intuisi, dan tidak berpihak kepada publik atau publik, apalagi tidak berpihak kepada kebenaran. Maka berita dan opini ini akan membanjiri otak, membanjiri penduduk, membanjiri masyarakat, membanjiri pemirsa, dan menjadi bahan pengetahuan, menjadi bahan wawasan yang akan menjadikan seseorang bergerak secara intuisi. Jika seperti ini, maka yang dipikirkan masyarakat adalah hal-hal semacam ini. Maka hal yang bersifat dangkal, hal yang bersifat retorika, dan jika yang viral itu, dan sekaligus yang diagung-agungkan itu adalah masyarakat, itu adalah seperti di atas tadi, tidak rasional, dangkal, retorika material, cabul, maka sesungguhnya perihal kebahagiaan dan ketentraman sejati masih jauh panggang dari api. Keadilan, ketentraman, kebahagiaan akan menjadi jauh panggang dari api. Beberapa kali saya matur bahwa wawasan dan pengetahuan yang tanpa bukti indera, tanpa pembuktian organ, tanpa pembuktian penglihatan, tanpa analisa, tanpa sintesa, tanpa hipotesa, katakanlah kalau orang sains mengatakan demikian, maka itu adalah bersifat intuisi, itu bersifat kepercayaan, itu bersifat hanya pengetahuan yang bersifat kepercayaan, hanya pengetahuan yang bersifat sebagai kepercayaan, dan ini bersifat bersifat subjektif. Artinya bahwa jika kamu membaca sesuatu, bacaan itu kemudian kamu menjadi wawasan bagi kamu, maka kamu bisa beropini, bisa berpendapat sesuai intuisimu, maka itu kamu subjektif. Ilmu bersifat objek. Apapun pendapat yang kamu utarakan, sebuah beras diproses menjadi nasi. Ilmunya nasi itu adalah proses. Kamu beropini apapun, maka akan menjadi, tidak akan berpengaruh terhadap objek itu, sehingga kita membahas sesuai dari kacamata objeknya itu. Itu perbedaannya antaranya pengetahuan. Kalau kita mengetahui tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka, hasil dari sebuah bacaan, kemudian menimbulkan banyak ambigu dan konflik, permasalahan konflik, pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, pendapat D, sampai mungkin pendapat dari huruf A sampai Z masih kurang,
sehingga ada A, B, A, C, masih kurang A, B, 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 C, 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 begitu. Ambigu ini banyak sekali, maka ini bersifat subjek. Tergantung dari pemikiranmu dewi. Surga kalau kamu itu lagi kena utang, maka surga bagi kamu itu adalah pada saat ada orang datang memberi uang, itu surga bagi kamu untuk nol utang. Atau surga menurut kamu adalah orang yang kamu hutangi itu kemudian wes ora popo gak sah mbok sauri, itu adalah apa? Surga. Orang yang datang kepada kamu itu widodarinya, kan begitu. Tergantung dari kamu berpikir di posisi mana. Itu subjek namanya. Karena muncul dari bacaan, bukan dari kenyataan. Iman itu kepada bilah wal yaumil akhir. Iman itu bersama dengan Allah dan kenyataan. Itulah mutlaknya keberadaan utusan yang tersebut tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, di dalam Taurat, Injil, Quran, dan seterusnya. Benarnya Bhagawat, bahkan Bharata, Ramayana, sesuatu yang akan menjadikan beragama kan seharusnya akan menjadikan kita itu berada di dalam situasi yang pasti, tidak gambling. Maka hal mendasar yang diperlukan kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang sering kita sampaikan. Proses memposisi menjadi hamba yang bersyukur itu dimiliki mereka yang fakir, mereka yang memiliki kecenderungan kuat, butuh berproses kembali kepada Allah dengan jiwa fakirnya itu, yakni mereka yang tidak dikendalikan, dikungkung oleh kuburan, oleh kubur-kubur. Wa ma yasiful ahya wal amat wal dumat wal nur, tidak terkubur, dikubur oleh material, dikubur oleh gengsi, dikubur oleh keturunan, dikubur oleh pakaian, dikubur oleh jabatan, dikubur oleh suku, dikubur oleh arogansi akademik, arogansi suku, arogansi keturunannya orang hebat dan seterusnya. Tidak dikubur oleh itu. Saat dikubur maka wa ma anta bi musmiman fil kubur, maka tidak akan dapat pernah bisa menjawab tentang siapa jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Inilah sesungguhnya kubur disandangkan kepada mereka yang tuli, yang buta, yang bisu, yang tertutup, yang kaku, yang beku, yang subjeknya, yang tidak ada keberanian mengakui dengan jujur, tidak berani tulus. Jujur itu berat, tidak berani tulus, tidak bisa menerima kebenaran, bahwa kebenaran itu keberadaannya Rasul itu sendiri, kan gitu. Walaupun itu atas kehendak Tuhannya, tidak ada keberanian untuk itu. Karena memang kufur bukan perkara kufur itu tertutup. Kufur itu tertutup. Kafir itu orang yang tertutup, semaunya sendiri, menurut pikirannya sendiri, ditompoki mau nek nyocoki sesuai kepentingannya, tidak bisa menerima dengan terbuka lapang dada. Sehingga sifat-sifat kekafiran itu mendefinisikan kebenaran itu adalah kebenaran yang sesuai dengan anggapan dan intuisi dirinya,
Kalau dia arogansi akademik, ya berarti kebenaran itu adalah sesuai dengan wawasan dan wacananya. Itu fakta-fakta. Makanya kehidupan yang kita jalani, yang kita tempuh, yang kita lakukan, ada sisi lahir dan ada sisi batin. Ada kehidupan yang lahir, ada kehidupan yang batin. Saat kita punya masalah, pasti ada yang tidak tepat dalam kita menjalankan agama. Kalau rumah tangga kita harmonis, kalau rumah tangga kita tidak harmonis, pasti ada yang salah dalam kita berkoneksi dengan keluarga suami istri umpamanya begitu. Saat kita ada penyakit iri dan dengki, berarti pasti ada yang salah di dalam diri kita. Ada posisi yang salah. Bagaimana kita mengelolanya? Berarti ada, umpamanya kamu iri kepada tetangga karena tetangga bisa beli motor, kamu iri, umpama begitu. Padahal dia tetangga baru. Berarti kamu salah. Ada yang salah di dalam diri kamu, yakni bahwa iri itu akibat orientasi kehidupan, itu hanya orientasi retorika, hanya orientasi lahiriah. Dikira yang membahagiakan itu adalah motor atau kendaraan itu, maka muncullah penyakit iri. Berarti ada yang salah dalam kita menerapkan sebagai hamba. Pasti ada yang salah. Saat suburnya kehidupan olo-oloan, pembulian, menjatuhkan, itu menjadi sesuatu yang marak, maka pasti ada yang salah di dalam sistem diri kita, di dalam sistem sosial kita, di dalam sistem kehidupan, bahkan bisa jadi dalam berbangsa bernegara kita. Pada saat Islam tidak bernuansa kemajuan, tidak bernuansa pemberdayaan dan budidaya, tidak bernuansa menjadi pop makmur, bumi itu ciptaan Allah, maka pasti ada yang salah dalam kita memahami agama. Pasti ada yang salah dalam kita menjalani kehidupan, menjalankan sunatullah dan sunatul Rasul. Pasti ada yang tidak pas. Demikian pula pada saat kita berbicara tentang syafaat. Syafaat itu mensyaratkan kepada mereka yang mengikatkan dengan perilaku kehidupan yang harmonis, komunikatif, musyawarohan, pemberdayaan dan pemahaman kehidupan. La yamlikuna syafa'ah ila man takhudza inda rahmani ahdan. Syafaat itu mensyaratkan bangunan kekeluargaan dan kebersamaan. Itu adalah syafaat. Syafaat itu mensyaratkan ini. Ada ikatan at-takhudza inda rahmani ahdan. Sebuah ikatan bahwa potensi yang lahir itu adalah hal yang ada kehidupan yang lahir, ada kehidupan yang batin. Saat seseorang manit takhudza inda rahmani ahdan, rahman, bentuk anugerah kasih sayangnya Tuhan, dilengkapi dengan kesempurnaan kehidupan, berpikir, melihat, mendengar, berbuat. Kemudian ahdan untuk mengikatkan diri dengan perilaku rohman, pemberdayaan, perilaku rohman, mengembangkan potensi, nggak bisa bertanya. Jadi kesadaran kita diciptakan oleh Allah, itu ada alat atau media untuk proses kembali kepada Allah. Itu Allah telah lengkapi.
Allah itu saat manusia dalam proses kandungan gua garba sang ibu ya, kemudian ditiupkan ruh sehingga ada kehidupan. Dan pada saat menjalani, karena manusia ini adalah makhluk untuk dimuliakan oleh Allah, membawa amanah tentang saya bersaksi sebelum manusia terlahir di muka bumi bahwa fitrah manusia ini adalah fitrahnya Allah. Fitrah manusia ini fatorona alaiha, fitrahnya Allah. Ditiupkanlah fitrah itu maknanya belahan, ditiupkanlah kepada si calon bayi. Nafakhtu min ruh, ditiupkannya ruh sehingga ada kehidupan. Kemudian karena manusia itu adalah masalah kemakhlukan, perihal kemakhlukan, dimuliakannya itu melalui proses imtihan, melalui proses ujian berdunia. Ujian berdunia ini kemudian menempuhnya ujian itu oleh Allah telah diberi kelengkapan baik yang melekat di dalam diri kita yang berupa otak, kelengkapan untuk berpikir, mata untuk melihat, mengamati, mencermati, telinga untuk menjadi pendengar. Kemudian ini yang lahir, fungsinya untuk dijadikan kendaraan transportasi untuk berproses kembali kepada Allah. Kemudian ada potensi yang bersifat batin, yakni ada hati nurani yang menjadikan supaya hati ini kenal kepada Tuhan, karena hati nurani itu adalah mencintai. Hati nurani itu mencintai Tuhan yang punya nama Allah, sehingga kecintaan duniawi didasarkan atas cinta kepada Allah. Jika kamu punya pasangan suami istri, cintanya kamu kepada istri karena menjalankan perintah Allah, karena cinta kepada Allah, maka tidak ada istilah usang. Kalau cinta kita itu adalah pada bendanya, pada bentuk rupanya, maka akan ada masa pakainya, kita akan menemui yang disebut dengan jenuh. Sehingga ada ungkapan nek manten anyar kesandung, kita langsung lungguh dilus-lus sikile bojone, nek wis setahun matamu, kan begitu. Biasanya kan itu. Jadi indar rahmani ahdan itu ya. Syafaat itu mensyaratkan, syafaat itu juga mensyaratkan bagi mereka yang telah menyaksikan dengan sebenar-benarnya atas mengadanya huwa dia, mengadanya huwa dia, kul huwa dia yang punya nama Allah, dengan ilmu pembuka hakikat yang menjadikan seseorang itu di dalam hidayah, yang hidayah ini sebagai wujud terang cahayanya. Bukan konsep hidayah adalah, bukan, hidayah ini adalah sesuatu sebagai terang cahaya sehingga kita dapat berjalan tamsyauna rabbahu, sehingga menjadi sebuah jalan kehidupan. Man saida bil haq, yakni seseorang yang telah menyaksikan dengan hakikat, menyaksikan dengan hakikat kebenaran keberadaan Tuhan. Ini wahum ya'lamun, diperolehnya hanya dengan sebuah ilmu yang membuka hakikat sesuatu, yang menjadikan di dalam kepastian bahwa di balik nama itu ada zat al-ghaibnya diri Tuhan. Maka itu yang berhak mendapatkan syafaat.